Ya, karena acara pembagian sudah selesai, maka marilah kita dengarkan tausiah dari Al-Ustaz Al-Mukarram Fajar Nasution, Sarjana Sosial. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat dan sekaligus memimpin doa kita pada malam hari ini. Izin ya Pak, sini saya Pak. Cek satu. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada adik-adikku remaja masjid merapat kita kemari. Karena kadang-kadang begitu yang buat acara nggak nampak tak kemana. Nah, coba agak rapat dulu kita, kumpul kita, jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang kemana-mana. Kita sama-sama dulu mengupas wawasan keagamaan. Ibu-ibuku masih tahan nih ibu-ibu. Yang betul lah. Nanti pulang enggak? Oh bapak-bapak ini tahan nih, diam aja nih, nanti kayak mana pun cerita diam aja nih. Alhamdulillah sampai selesai ya Pak ya. Baik. Udah kumpul. Ya. Jadi ya Pak, saya membelakangi karena memang saya ceramah agak lasak sedikit. Baik, bisa kita mulai Pak? Bisa kita mulai Bu? Bisa kita mulai adik-adik? Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya memang kurang semangat ini. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa membeli durian. Sudah banyak ustadz yang diundang, tapi kurasa aku yang paling tampan. Jalan-jalan ke rantau perapat,
Mantap dan mengapa ya Allah itu yang payah dalam hijab. Satu mati dalam aku bantun-bantun. Jalan-jalan kerantau perapat, jangan lupa membawa obat. Kalau mengaku umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan kompak dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati yaitu umara kita, Bapak Lurah kelurahan komplek kita ini ataupun desa kita atau kelurahan kita ini. Hormat yang sama kita sampaikan kepada para alimin ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat. Hormat yang sama teristimewa kepada Badan Kemakmuran Masjid Ar-Rahman yang kita cintai ini. Kemudian hormat yang sama terkhusus kepada segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormat yang sama kita sampaikan kepada qari kita tadi yang sangat luar biasa menyentuh hati kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Hormat yang sama kita sampaikan kepada yaitu seluruhnya pembina remaja Masjid Ar-Rahman. Kemudian hormat yang sama kita sampaikan kepada teristimewa adik-adik kita remaja-remaji masjid di masjid yang kita cinta ini. Kemudian hormat yang sama terkhusus kepada seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqomah menjalani keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkhusus tadi lupa saya yaitu tim hadrah yang sangat luar biasa menyentuh hati kita, menghibur kita supaya terus bertambah rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini, di malam yang berbahagia ini, tidak ada kata lain yang paling bagus kita ucapkan selain daripada ucapan rasa syukur kepada Ilahi Rabbi. Oleh karena itu, mari kita perbanyak syukur di malam yang mulia ini. Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. La ilaha illallah. Amin. Membilang amin pun payah. Amin. Ulang ya.
Orang yang bersyukur hidupnya akan makmur. Orang yang bersyukur rumah tangganya akan akur. Orang yang bersyukur bahagia di alam kubur. Orang yang bersyukur dijauhkan sifat takabur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, generasi harapan bangsa dan agama. Timbul pertanyaan, Ustadz, apa yang mau kami syukuri Ustadz? Kebun enggak lebar, rumah enggak mewah, mobil enggak banyak. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, ni'matani makhbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat, kata Rasul, yang sering dilupakan oleh manusia. Manusia kalau dikasih Allah nikmat yang dua ini lupa dia. Apalah pula itu? Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Sehatnya orang ibu kira-kira? Orang bapakku sehat kira-kira? Adik-adikku sehat kira-kira? Alhamdulillah. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ia katakan, wal afiyatu hiya a'la darajatir rizqi. Kesehatan itu adalah rezeki yang tingkatannya paling tinggi. Ayo kita buktikan. Orang yang kaya di lingkungan kita yang kita bilang kaya, dia banyak hartanya, emasnya banyak, rumahnya banyak, kebunnya lebar. Kalau sudah kena penyakit ginjal, leper, gula, kolesterol, ini harta akan dijual supaya bisa berobat ke luar negeri. Mengapa tahu ibu? Kasih itu rupiah begini tuh, supaya bisa berobat ke luar negeri. Kadang-kadang kita dengar orang kemana waktu ke Penang, ngapain operasi? Kaya dia. Artinya apa, orang tuaku yang dimuliakan Allah? Nikmat kesehatan itu nilainya sangatlah besar. Apa kata Rasul? Wasihataka qabla saqamika. Ingat masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Nah, makanya kita manfaatkanlah kesehatan ini selagi sehat kita. Ada nggak yang datang malam ini tahu dia ada acara maulid tapi dia nggak datang? Ada nggak? Mengapa tahu ibu? Mengapa tahu ibu kira rupanya? Nggak datang dia, jangan kita seujon dulu. Bisa jadi dia sedang sakit, nyumbul gulanya segala macam, mungkin sakit perut, pening kepala segala macam. Tapi kalau nonton artis, oh jangan tanya. Mau penyakitan pun waktu ngangkang gini, siapa yang datang? Dewi Persik. Oh iya, datang aku, datangnya datang. Buat jadi. Nah, itulah. Apalah bedanya artis yang datang dengan seorang penceramah? Kalau artis datang jam subuh udah datang waktu. Baru-baru ini kami di Labusel, biar tahu orang bapak, biar tahu orang ibu, acara Pemkap, apa namanya, ulang tahun pemerintahan Kabupaten Labuan Batu Selatan, mengundang King Nasar. Tahu ibu King Nasar? Apa namanya pula? Artis itu, artis besti, ya Allah, artis. Datang orang pikir bapak, habis subuh lagi pak, bukan buka ini dah, bukan bohong ini. Habis subuh udah pada tangan, orang takut dia tak dampaknya si Nasar. Rapatlah ke panggung. Coba yang penceramah yang datang belakang kurang belakang, orang tuh mana ada berani yang kebuka ini. Dipasang si Nasar lah pula masuk dicap. Hai hai hai, hai hai hai, hai hai hai. Allahu Akbar, ya Allah. Itu dia. Betul. Allah, kata pula ya Allah. Tapi kok penceramah mula mengantuk. Makanya penceramah ini nggak boleh dia monoton kali. Kalau monoton nggak ada ketawa-ketawanya, setruk, orang mendengarkannya setruk. Makanya sering kusampaikan, ustadz yang sering diundang, yang pertama enak suaranya, yang kedua ada umurnya, yang ketiga ganteng orangnya, yang keempat ada bocor-bocornya.
Allahu Akbar. Itulah yang laku. Makanya aku sebenarnya bang, terima kasih aku sampaikan sama abang anda Muhammad Bukhari. Mana beliau? Oh, udah pulang, udah cabut ya. Jadi beliau nilai yang menghubungi aku dari TikTok, di chattingnya aku, assalamualaikum Ustaz, kata waalaikumsalam, mak job nih, aku pikir yakin pula aku, yakin aku pasti job. Jadi Pak, yang begini modelku ceramah Pak, aku tidak bisa aku menonton, setruk aku nanti, tidak bisa aku menonton, gila menonton ceramah. Kenapa? Kita dari rumah udah pening, sampai sini pening lagi, nggak ada dapat entah apa, kecewa, sakit kepala Pak, sakit. Aku pernah dengarkan ceramah dari awal sampai akhir, mau mati yang lama lah kawan ini ceramah yang lama lah, baca cakap saya muncul kawan ini ku tengok, nggak tahan kita Pak. Yang itulah lemahnya kita, lemah kali kita dengarkan ceramah. Tapi kalau artis yang ku bilang tadi lah, sampai jam 1 malam pun tahan incet tuh. Ya Allah ya Tuhanku. Jadi melalui abang anda Muhammad Bukhari, alhamdulillah kami pun datanglah ke Amarin. Tahu dari Pulau Busel, 8 jam dari sana ke Amarin, 8 jam. 1 setengah mati aku duduk di motor tuh begini. Yang lama lah, Ya Allah ya Tuhan, pada sampai sini tadi kami disambut, makan segala macam. Ini memang luar biasa acara ini, rapi, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jangan sogan, tepuk tangan, kuat. Ya Allah, orang tua aku yang dimuliakan Allah. Makanya inilah gunanya kita masih sehat. Fastabiqul khairat. Perbanyaklah berbuat kebaikan, di antaranya hadir di majelis taklim. Yang kedua kata Rasul, nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah nikmat sempat 24 jam Allah berikan kepadanya. Setahun sekali maulid tak datang. Maulid tak datang, Isra Mi'raj enggak datang, Nuzul Quran enggak datang, 1 Muharram tak datang. Ini kan parah kali ini. Maka dalam kitab Naswaihul Ibad kata Rasulullah, orang yang celaka itu adalah orang yang sepele terhadap agama. Inilah dia tadi, dia sepelekan wirid nggak mau datang, pala mati didatang orang ke rumah dia. Jangan sepele sama wirid. Orang yang wirid ini insya Allah mudah-mudahan matinya nih husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bu. Jangan malas ibu ikut wirid Yasin, jangan malas bu. Aku main gasanya, aku nggak pala ponting aku itu. Ya bu, jangan malas kita bu, jangan malas. Karena kalau nggak ikut kita wirid Yasin, belum tentu kita baca Yasin seminggu sekali. Kadang-kadang bulan puasa lah baru taqabbalallahu minkum, kata waktu di masjid, minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya Allah, setahun sekali mengaji itu pun kena tadarus. Ya Allah ya Tuhanku. Makanya orang tua yang dimuliakan Allah, siapakah yang paling parah di malam ini? Sehat dia, banyak waktunya tapi tak datang dia. Kenapa? Enggak ada niatnya sama sekali. Enggak ada niatnya sama sekali. Makanya kata Rasul, innamal a'malu bin niat Pak. Niat ininya kuncinya. Niat ininya kuncinya. Kalau niat kita bagus, insya Allah jadi deh itu. Makanya yakin aku tadi orang ibu pasti sudah datang lagu nanti banyak ada pembacaan, datang lagu nanti ada acara maulid. Itulah yang bagus niat tadi. Jadi mudah-mudahan kita doakan, mana tahu banyak ada saudara kita hari ini masih sakit, Allah angkat penyakitnya. Kita yang masih sehat ini senantiasa Allah berikan kesehatan. Saudara kita mungkin gak ada waktu malam ini, insya Allah kita doakan ada waktu lain kali. Amin ya rabbal alamin. Makanya kata Allah, fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Ya Allah ya Tuhan. Ada bini bapak tak bersyukur bapak. Ku cek sekali, laki ibu datang. Dengarkan ya, nanti sampai sana jambak ya. Wahai suami, dikasih Allah nikmat istri, apakah suami bersyukur? Parah kali dia orang bapak ni, Allah. Wahai istri, dikasih Allah nikmat suami, apakah istri bersyukur? Aku dengarnya ujungnya aja kur. Allah, jangan gitulah bu. Anak udah 4 loh, anak udah 5. Wahai anak-anak, dikasih Allah nikmat kedua orang tua, apakah anak-anak bersyukur? Alhamdulillah.
Wahai kedua orang tua, dikasih Allah nikmat anak-anak, apakah orang tua bersyukur? Alhamdulillah, orang tua yang dimuliakan Allah, generasi harapan bangsa dan agama. Perlu kita ketahui bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita, rezeki yang Allah berikan kepada, bukan harus nilainya uang, emas, intan, berlian, pangkat, dan jabatan. Akan tetapi keluarga yang hari ini bersama kita merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Akhir zaman ini kita tengok apa tadi kata Pak Lurah, udah banyak pembunuhan, banyak geng-geng motor, banyak kematian nih Pak Lurah ya. Ada sejaman saat ini istri bunuh suami banyak, suami bunuh istri banyak, orang tua bunuh anak banyak, anak bunuh orang tua banyak, tetangga bunuh tetangga banyak. Kenapa begitu? Yang pertama adalah lemahnya imannya. Yang kedua, tidak ada rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena masih Allah berikan dia keluarga. Mohon maaf orang tua yang dimuliakan Allah, akhir zaman ini banyak kita lihat kejadian-kejadian, di antaranya pembunuhan-pembunuhan. Inilah yang kita takutkan. Makanya orang tua yang dimuliakan Allah, mari betul-betul kita bimbing anak kita, regenerasi kita dengan anak yang berakhlakul karimah. Di antaranya tadi kata yang mewakili tadi Bang Pauji tadi, masukkan ke remaja masjid. Karena remaja masjid ini aman anak ibu mengaji, sholawat, dan itu saja, tak pula banyak yang lain-lain itu. Kenapa? Karena inilah yang kita butuhkan, anak-anak yang soleh dan solehah. Baru-baru ini kejadian di Mojokerto. Tahu nih Ibu Mojokerto? Tahu nih Ibu Mojokerto? Bapak tahu Mojokerto? Surabaya. Ada orang Surabaya di sini, Surabaya. Baru-baru ada kejadian. Habis dimutilasinya perempuan, dipikir kamu adik-adikku remaja masjid. Dengar kamu nyampe. Dengarkan aku capek aku ini sosok lepas nanti. Payah urusan nanti. Habis dimutilasinya, dipotong-potongnya tadi ceweknya itu sampai 65 potong. Nauzubillah. Makanya inilah pentingnya tadi orang-orang yang berakhlakul karimah itu. Kalau dia berakhlak, tak akan mungkin dia lakukan itu. Kalau imannya senantiasa dijaga, tak akan mungkin melakukan pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya. Itulah pentingnya kita sebagai orang tua, jangan sampai merasa bosan mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, jauh daripada musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat berikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama bersolawat agar mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil bari ya Allah. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, adik-adik generasi harapan bangsa dan agama, acara Maulid Nabi jangan jadikan hanya sekedar seremonial belaka, akan tetapi Maulid Nabi mampu mewujudkan cinta kepada Rasulullah. Maka sudah banyak orang, mohon maaf, sudah membenci zuriat Rasul, membenci keturunan Rasul. Nah, kita jangan kita contoh-contoh yang seperti itu. Apapun ceritanya, dalam hadis qudsi kata Allah, seandainya Muhammad tidak dikarenakan engkau aku ciptakan, tidak akan kuciptakan dunia ini. Jadi dunia ini tercipta dikarenakan Allah mau menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka mari kita cintai Rasulullah. Macam mana cara mencintai Rasul? Kata Rasul, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, dialah yang mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, nanti dia akan bersamaku di surga. Artinya apa orang tuaku yang dimuliakan Allah? Kalau belum mampu kita menjalankan sunnah Rasul, jangan ejek-ejek orang yang menjalankan sunnah Rasul. Ini kadang-kadang ada di suatu daerah. Datanglah jamaah tabligh, pikir bapak, bagamis kan, ba imamah, ba sorban. Ada di suatu daerah, itu orang-orang yang seperti diusir, katanya sesat. Padahal mereka secara fisik menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Kita belum mampu pakai jubah. Maka jangan ejek orang yang pakai jubah. Kita belum mampu pakai sorban, pakai imamah, jangan ejek orang pakai sorban. Orang pakai sorban bukan menandakan dia orang yang alim. Ini hanya casing ini di hadapan Allah nanti. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling baik di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ininya. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling cantik, bukan yang paling pintar, bukan yang paling berilmu, akan tetapi yang paling bertakwa. Definisi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah kemudian meninggalkan larangannya. Makanya sering ku sampaikan dalam ceramah orang tuaku yang dimuliakan Allah, ada 3 deking yang paling kuat di dunia sampai akhirat. Deking yang paling kuat bukan uang, bukan orang dalam, bukan pula dukun. Ini kadang-kadang kan gitu. Ada orang syirik, kalau nggak ada uangmu tak jebol anakmu polisi. Ada begitu? Ada begitu. Kalau tak ada uangmu 350 juta tak akan masuk anakmu PNS. Apa pula? Banyak orang yang lolos P3K limpel di bawah 7 pun tak ada. Modalnya apa? Allah. Kita kuatkan akidah kita hari ini orang tua yang dimuliakan Allah. Deking yang paling kuat yang pertama adalah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Makanya orang tua yang dimuliakan Allah, generasi harapan bangsa dan agama, kita ini pasti diuji Allah dengan berbagai ujian. Orang yang kaya diuji dengan Allah dari kekayaannya. Mohon maaf, orang yang berilmu diuji Allah dengan ilmunya. Orang yang cantik diuji Allah dengan kecantikannya. Orang yang susah diuji Allah dengan kesusahannya. Orang yang tinggi jabatannya diuji Allah dengan jabatannya. Makanya harus kuat temeng kita, harus kuat bagaimana supaya bisa menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu. Yaitu senantiasalah meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Bu, diam, orang tuh kucing, aku pun diam. Oh Bu, maunya ibu masuk surga? Abu, maunya ibu masuk surga? Yang paling enak masuk surga itu adalah perempuan. Aku bukan apa-apa, memang ini pas. Taat kepada Allah, berbakti kepada suami. Ini aja nih. Ini penting loh Bu. Ini bukan sepele Bu. Ini bukan suatu percandaan. Inilah yang paling penting. Kutanya ibu dulu, niat ibu menikah apa? Bu, niat ibu menikah apa? Tanya, jawab. Ya Allah ya Tuhanku, apa niat ibu menikah? Menggapai surga, bukan supaya punya laki. Menggapai surga dengan adanya suami. Maka Bu, akhirul zaman, sudah banyak orang yang mengumbar keburukan, mengumbar aibnya, bahkan aib saudaranya di media sosial. Berstatus dari Facebook, inilah suamiku nggak kerja, mau makan enak, duit nggak ada. Bu, ceritakan kepada Allah. Ibu kalau mau masuk surga, dimarahi bapak, diam ibu. Disenggak diam, dibentak diam ibu. Contoh si Lesti. Adek banting, gimana? Abang banting dedek bang. Datang pula si beliau, diangkatnya si Lesti, ngap, campakannya. Bah!
Dilaporkannya, kemudian dicopotnya lagi si beliar. Si beliar namanya apa? Si bildar. Si beliar apa si bildar? Kenapa dicopotnya lagi si bildar ini? Karena tahu dia inilah surganya. Alhamdulillah berubah. Makanya bu, kasih bu amalan malam ini. Kasih bu amalan malam ini, ya bu. Suami ibu, tukang banting, tukang bentak, tukang tampar, semualah tukang diborong suami ibu. Udah, jangan melawan satu huruf pun. Kau memang istri nggak beres kau ya, nggak becus kau, masa nggak pandai nyuci, nggak bersih. Diam, sabar, tahankan ya bu. Amalannya bangun ibu jam 4. Oh bu, bangun ibu jam 4 subuh. Ada jam di rumah? Masih ada baterainya? Oh, jadi ambil air wudhu, cak. Ada sejadah di rumah? Bentangkan jam 4. Udah. Pasang niat, usolli sunnatat tahajudi rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah. Allahu Akbar. Baca Allah berkabirah. Baca Al-Fatihah, baca surah yang kita hafal. Allahu Akbar, samiallahu liman hamidah. Allahu Akbar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Angkat tangan ibu, berdoa ibu kepada Allah. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu wahai hambaku, maka doamu akan aku kabulkan. Itu kata Allah. Allah yang ngomong bukan aku. Pasti dikabulkan Allah. Berdoa, ya Allah ya Tuhan. Sambil nangis ibu, taruh si di baskom agak besar sedikit. Udah, ambil selang air, masukkan ke sini biar ngalir langsung kemari. Udah, berdoa, ya Allah ya Tuhan. 12 tahun aku berumah tangga, ya Allah. Boleh nangis berdoa Pak Ustaz, boleh. Ya Allah. Jangan meninggal ibu dulu, berdoa dulu. Tak, takut tadi waktu tewas. Ya Allah ya Tuhanku, di malam yang mulia ini ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah. 12 tahun aku berumah tangga sama ayah si Deni ya Allah, sama ayah si Yani ya Allah. Suamiku gak ada berubah sedikit pun ya Allah. Biasanya perempuan gitu nangis. Ya Allah, tolong ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Kalau enggak bisa suamiku berubah ya Allah, tolong malam ini ya Allah. Kalau enggak bisa suamiku berubah ya Allah, cabut nyawanya, meninggal lagi. Hati-hati kita Pak Lo. Doa istri yang terzolimi, yang kita sakiti, yang kita hianati, yang kita selingkuhi, makbul doanya, cash langsung dibayar Allah. Itunya kalau merepet ibu, kami ini nggak mampan merepet, apalagi macam aku direpet, yang biasa merepeti orang. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Makanya bu, perbanyak munajat kepada Allah. Tapi jangan itu doanya, mati lagi ibu nanti. Minta doa yang bagus ya Allah. Di malam yang mulia ini ya Allah, ya Ghafur, hanya kepada hamba mengadu ya Allah. Bukakanlah ya Allah hati suamiku ya Allah, supaya berubah dia ya Allah kepada aku ya Allah, lebih sayang kepada kami ya Allah. Pasti dikabulkan Allah. Yang biasa pulang marah-marah, Assalamualaikum, mana nasi, mana kopi, biasa gitu. Ini pulang enggak, Assalamualaikum dek, katanya. Alah, gaya. Yang biasa kasar. Pas dia ngasih uang belanja, pegang ke tangan ibu, nah dia. Ausonao pyare ke kahani. Nama bininya Hani. Ikat lagi kahani. Hani ho la. Datang ibu pun ibu tengok laki ibu. Chahe tujhko chahenge hargan la. Baru bah.
Ini maksudnya apa? Ini kan hanya selangan dalam ceramah. Inti dari apa yang kubilang tadi adalah berdoa kepada Allah. Kita pun begitu ya Pak. Banyak masalah dalam rumah tangga, jangan ceritakan aib istri kita, ceritakan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang nggak bisa ya Allah, istriku berubah ya Allah, tolong ya Allah, tambah satu lagi sama aku ya Allah. Apa payahnya itu loh, sah. Dalam Islam sah apabila kita mampu. Jangan pula yang nggak mampu ya paksa-paksakan. Tambah ya Allah, hebat. Allahu Akbar. Begitu juga kita adik-adikku dalam sekolah kita, banyak tantangan ujian dalam soal itu, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan aku menghadapi ujian ini ya Allah. Ya Allah mudahkan aku supaya paham aku ini masalah pelajaran. Begitunya awak. Di kadang-kadang pula berangkat ke sekolah dia jengkol kereta. Bagai bismillah pun tak mau. Mati dah. Bukannya baca bismillah dia pikir bapak. Sambil menyanyi di sekolah. Lai-lai cangkung, lai-lai cangkung. Nampaknya si lai tabrakannya bab mati. Orang tua yang dimiliki Allah. Intinya adalah berdoa kepada Allah. Apapun masalah kita, jangan pernah lupakan Allah. Kenapa? Allah itu tak lupa sama kita. Kita yang lupa kadang. Pas kaya kita tak kita ingat Allah. Pas susah kita baru kita ingat. Tak boleh. Ini namanya sombong. Kalau bisa kita ingat Allah dikala kita senang, dikala kita susah. Kenapa? Hanya Allah yang mau menerima susah kita. Orang lain Bu, Pak, adik-adikku regenerasi harapan bangsa dan agama, orang lain tidak mau menampung susah kita. Kenapa? Mereka pun banyak masalahnya. Siapa yang mau menampung masalah kita? Hanya Allah. Yang kedua, ranking yang paling kuat adalah Rasulullah, yaitu perbanyak solawat. Kata Rasul, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali dalam sehari semalam, maka 30 hajat permintaannya dikabulkan Allah. Tadi ingatnya aku berdiri aja nih, matilah aku bentar lagi lah. Nggak ada bangku ya? Ya Allah ya Tuhanku. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Solawat. Makanya jangan sepele sama orang yang bersolawat. Bu, sambil duduk di teras, Allahumma sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, mudahkan anakku ya Allah daftar polisi. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, mudahkan ya Allah kami mau bangun rumah. Ya Allah, berkat sholawat kini ya Allah, langsung datang Pak. Harus main sindirnya pula modelnya. Ya Allah ya Tuhan. Nah, Bapak Ibu izin ya Pak. Saat berdiri gitu dah. Orang tua yang dimuliakan Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan lupa ceramah kita di-upload di YouTube Ustadz Fajar Official, di TikTok Ustadz Fajar Nasution. Jangan lupa like, subscribe, komen dan bagikan. Jangan malah salah membagikan syiar agama. Ini kadang-kadang ku tengok dua like-nya, dua. Ya Allah ya Tuhanku. Kalau menambah dan subscribe-ku berarti dari lingkungan ini. Kalau tidak menambah mereka lewat orang lewat. Orang tua yang dimuliakan Allah. Yang kedua amalannya adalah sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah, berkat sholawatku ini ya Allah, aku pengen kali ya Allah umroh. Ya Allah, berkat sholawat ini ya Allah, sehatkanlah mamaku ya Allah. Ya Allah, berkat sholawat ini ya Allah, sehatkanlah ya Allah ayahku, sehatkan anakku, sehatkan tetanggaku ya Allah, pasti sehat. Kenapa? Karena kita minta dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang paling kuat adik-adikku yang dimuliakan Allah adalah yaitu doa kedua orang tua. Adik-adikku, remaja Masjid Ar-Rahman generasi harapan bangsa dan agama, maunya kamu sukses dek? Yang betul lah, maunya kamu sukses. Sebenarnya sukses itu sangatlah mudah kalau tahu kita betul-betul jalannya. Kenapa aku sampai ke Medan ini? Karena ada jalan. Jalannya dari mana? Yang pertama media sosial. Ada orang diutus Allah, itu tadi Abang Anda Muhammad Bukhari, chattingan, cocok tanggal segala macam, berangkat. Ada motor, ada maps, ada Google Map, belok ke kanan 500 meter belok ke kiri. Disuruhnya kami belok, sementara ini rumah orang. Kalau kami tabrak ini kan membayar ini. Makanya kadang-kadang Pak, kita nggak bisa juga percaya sama Google Map ini. 500 meter ke depan, agak ke kanan sedikit, sementara tiang bendera di situ. Apa nggak mati awak? Orang tua Allah. Syarat mau sukses itu yang pertama tentunya apa kata Rasul? Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi
wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Ini yang pertama. Barang siapa yang mau sukses dunia, pelajari ilmunya. Barang siapa yang mau sukses akhirat, pelajari ilmunya. Barang siapa yang mau sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, pelajari ilmunya. Kan doa kita begitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, berikan kami kebaikan di akhirat. Jauhkan dari kami Allah siksa neraka-Mu yang sangatlah panas. Adik-adikku, generasi harapan bangsa dan agama, jangan bosan belajar. Jangan bosan membaca buku, jangan bosan menulis, jangan bosan menghafal. Karena orang yang berilmu itu pasti ditinggikan Allah derajatnya. Selain engkau berilmu, yang kemudian yang kedua, ilmumu itu tidak akan bermanfaat walaupun engkau cerdas kalau tidak engkau amalkan. Yang ketiga, ilmumu tidak akan berkah apabila engkau durhaka kepada orang tuamu, durhaka kepada gurumu, tidak akan berkah. Makanya kadang-kadang Pak, izin Pak, ada kita tengok kadang anak itu nggak pernah pintar-pintar kali dia. Jadi kepala desa, jadi bupati, jadi tentara, jadi polisi. Kok bisa begitu? Berkat doa mustajab kedua orang tuanya. Akhir zaman ini kalau kita lihat zaman dulu kalau anak kita bolnang, tahu bolnang, kita melototi aja udah takut. Zaman sekarang keluar pun ginjal lawak nggak didengarkannya. Betul? Inilah kadang-kadang. Mengapa begitu? Pengaruh digitalisasi, pengaruh media sosial yang menghancurkan generasi harapan bangsa dan agama. Hancurnya bangsa ini diupayakan oleh orang luar barat sana dengan hancurnya peradaban, dengan hancurnya pergaulan regenerasinya. Betul pula. Betul dah? Dengan kamu yang perempuan lahir, kemana orang itu ke? Adik-adikku, ya, belajar dengan tekun. Jangan bosan belajar. Bolehnya main HP, cuma jangan pala HP aja. Mau makan HP, siap makan HP. Mau sekolah HP lagi, pulang sekolah HP. Mau tidur HP, bangun tidur HP. Mau kamar mandi HP, siap kamar mandi HP. Mau mati pun HP. Ya Allah, harus bijak kita deh. Yakin aku pun dulu cerita sedikit ya Pak. Aku pun dulu dari dasar, dari remaja masjidnya dulu Pak ya. Memang dari sini Pak membangun kesuksesan anak-anak kita ini supaya berkembang dengan akhlak yang mulia. Dari dasarnya itu adalah remaja masjid. Dulu banyak ikut mengaji Yasin, buat acara kecil wirid-wiridan sampai acara besar seperti ini sudah kita rasakan. Sabarlah adik-adikku yang dimuliakan Allah. Lambat atau cepat, insya Allah pasti akan sukses. Tapi ingat, sepintar apapun engkau, sebanyak apapun sekolahmu, setinggi apapun gelarmu, S1, S2, S3, doktor, profesor sekalipun, engkau hina di dunia ini, sengsara di akhirat apabila durhaka kepada kedua orang tua. Ini aja kuncinya. Bila ingin melihat apa nih kamu yang ikan tengah malam nih? Orang tuamu bahagia, jadilah engkau jadi anak yang berguna. Bila ingin sukses di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu agama dan amalkan. Jangan dulu laki-laki, jangan main skater, karena skater bisa merusak masa depan. Perempuan, jangan dulu
Janganlah pacaran, karena pacaran bisa merusak masa depan. Hindarkan yang bercewek-cewek ini. La taqrabuz zina, kata Allah, jangan engkau dekati zina, karena zina itu jalan dari segala kemaksiatan. Adik-adikku, dengar kamunya. Susah nafas sudah. Ya Allah ya Tuhan. Agak lama kita tahan. Kenapa udah dulu aku malah jam 2 tintankan kamu lah jang. Aku tidak pula salah, aku jangan salahkan yang mengundang itu jang. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Jangan pacaran kamu deh. Itu zina. Jangan bercewek-cewek, itu zina. Ya. Sukses kamu nanti. Yang model macam mana mau kamu dapat? Yang laki-laki khususnya. Yang model macam mana mau kamu dapat? Yang cantik, yang golap, yang hitam, yang pesek, yang mancung, gemuk, kurus dapat. Kenapa? Sudah ada yang dipandangnya darimu, engkau sukses. Kalau begini-gini, usah pada cerita lah. Tidak usah ya. Jauhi pacaran itu, jauhi cewek-cewek itu. Baru-baru ini ada viral. Kelas 6 SD lagi perlu udah cewek. Macam mana nggak hajat? Kelas 6 SD udah cewek. SMP udah menikah. Menjadi apa lah pernikahan itu? Menjadi hantu. Orang tua yang dimuliakan Allah. Ya deh ya. Jangan ya. Nah, itulah tadi kuncinya. Berbakti kepada kedua orang tua. Kalau disuruh orang tua awak, diutamakan orang tua, dimatikan HP itu. Odin. Apa? Ya Allah. Aku kalau anakku begitu ku tanam. Masukkan goni, buangkan ke sungai Barumun sana. Ayun. Apa nama mama pun tak mana sibuk kali pun. Ya Allah ya Tuhanku, mama ya Allah. Ayun, iya mak saya mak. Kau belikan dulu ya Ayun belacan, iya mak. Gitunya awak. Gitu awak disuruh sama awak. Kenapa? Suruhan sama awak itu sama dengan suruhan Allah. Perintah orang tua itu sama dengan perintah Allah. Karena ridho orang tua ini sama dengan ridho Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita betul-betul berbakti kepada kita selaku orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita separuh ceramah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nasution, usia 29 tahun, tinggal di Kota Pinang, Kabupaten Lampung Selatan, usia 29 tahun, anak 2, kemudian alhamdulillah sudah memiliki istri 1. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan rahmat, mendatangkan kasih sayang dari Allah, kasih sayang dari Rasulullah, memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halalan thayyibah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di malam yang mulia ini kita memperingati peristiwa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kisah-kisah Maulid ini sudah sering dibacakan. Kalau daerah kami sana ada namanya pembacaan Al-Barzanji. Di Najam keempat nih, disinilah kisah Rasul dilahirkan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuwfiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah wa kana qad ijtaza bi akhwalihi Bani Adim min at-ta'ifatin najjariyah wa makatha fihim syahran sakiman yu'aluna syukmahu wa syakwa ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينزلي عنه صداع. Kemudian hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal khaziratil qudsiyah
وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سنا disitulah masuk mahallul qiyam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa berdiri kita pada saat mahallul qiyam? Disitulah kita menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau datang tamu ke rumah kita, jangan kita duduk, berdiri kita sambut. Kalau bisa tahu kita datang amak kita dari kampung, datang saudara, kok bisa kita sudah di pintu menyambutnya? Kenapa? Menghormati tamu. Ini kadang-kadang datang uaknya ke rumah, duduk dia main HP. Ini anak zaman sekarang. Datang uaknya ke rumah, datang atoknya, datang opungnya, tantenya, bibinya, onnya, leleknya, sekeluarga. Aku bilang, main HP dia. Anak dulu tak begitu. Disambutnya tamu yang datang. Masuk ibu, masuk. Ada anak zaman sekarang begitu? Tak ada itu. Mati lo mencernya itu mati. Kalau dulu masuk ibu, masuk kakak, masuk nenek, masuk opung, masuk tante, masuk om, masuk dede, masuklah kamu sekeluarga. Payah kali kamu disuruh masuk, kan begitu. Orang tuaku yang dimuliakan. Cerita singkat Rasulullah ayat itu. 2 bulan dalam kandungan Aminah, maka wafatlah ayahnya bernama Abdullah. Pada saat itu Abdullah pergi berkunjung, pergi menjumpai saudaranya. 1 bulan di situ, kemudian sakit, kemudian meninggal dunia. Sampailah usia kandungan Aminah 9 bulan 10 hari. Maka sampailah waktu yang telah ditentukan, bersalinlah Aminah, lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, Rasul itu dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan yatim. Alhamdulillah acara kita ini Bang, panitia sempurna. Bukan hanya sekedar acara ceramah, tapi ada di sini sentuhan kasih sayang kepada anak yatim. Rasulullah ini disebut Abul Yatama, bapaknya para anak yatim. Apa kemuliaan orang yang menyayangi anak yatim? Ana wa kafilul yatimi hakadha fil jannah, kata Rasul. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim, dekatnya bagaikan jari telunjuk dan jari tengah nanti di surga. Makanya orang yang mendustakan agama, bukan yang enggak sholat, bukan yang enggak zakat, bukan yang enggak umrah, bukan enggak yang haji, akan tetapi orang yang menghardik anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzarikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Bapak Ibu orang tua yang dimuliakan Allah, maka melalui peringatan Maulid Nabi ini, ayo perhatian kita kepada orang-orang yang susah harus lebih besar lagi. Keluarkan harta itu fisabilillah, di jalan Allah ada harta, keluarkan, jangan ditumpuk. Makanya investasi yang terbaik, celengan yang terbaik bukan hanya di Bank BRI, Bank Syariah, Bank BCA, akan tetapi di orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim, fakir miskin, pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, pembangunan tahfiz Quran. Di situ jadi tumpuk uang awak. Kalau hanya di bank, mati kita nanti sebagai orang tua ini. Itulah yang menyiksa kita. Kenapa? Anak kita berdebat masalah harta yang kita tinggalkan. Apa wasiat Rasul sebelum meninggal dunia? 2. Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnat rasulih. Telah aku tinggalkan 2 perkara kepada kalian. Apabila kalian berpegang teguh kepada yang 2 ini, tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kita sebagai orang tua, jangan hanya memikirkan kalau aku meninggal nanti kayak mana ya anakku, kayak mana gak ada rumahnya. Jangan itu. Kalau aku meninggal dunia nanti, apakah anakku bisa menyolatkan aku? Apakah anakku bisa membaca Al-Quran di depan jenazahku? Itu yang paling terpenting bagi kita orang tua ini, orang tuaku yang dimuliakan Allah. Disinilah pentingnya perhatian kita harus lebih besar kepada orang-orang yang susah. Tadi seluruh panitia senantiasa menyinggung para pejabat-pejabat. Abangku, abang lurah, ini abang ini masih muda, beda-beda tipisnya kami rasakan. Memang betul, kata Rasul, setiap kamu itu adalah pemimpin. Setiap pemimpin itu pasti diminta pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Pemimpin dalam rumah tangga adalah suami.
Bagaimana cara memimpin? Apakah kita perintahkan anak kita sholat, istri kita tutup aurat, anak gadis kita tutup aurat? Apakah kita perintahkan? Nanti itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Begitu juga dengan para pejabat. Contohnya Abang Lurah ini, nanti diminta ini. Makanya tadi kan disampaikan Pak Lurah, mereka rupanya jaga malam ya Bang ya. Banyak kegiatan anak-anak kita, geng-geng motor segala macam. Alhamdulillah, saya senang kali kalau ada pejabat-pejabat pemerintah mau hadir ke acara-acara seperti ini. Tepuk tangan sama lurah kita. Ini bukan lurah kaleng-kaleng ini bos. Ini betul-betul lurah yang perhatian kepada masyarakatnya. Jadi pesanku Pak Lurah, kayak biasalah kalau memang ada di situ keluar, karena kan gitu pula ceritanya. Bukan pula cair, kau pula sikit-sikit cair apa tak boleh lurah. Makanya pulang datang lurah, asal datang lurah cair. Itu saya pula, bukan begitu cara mainnya. Kita cara mainnya mencantik. Kita datang kita ke rumah bagus-bagus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bang lurah. Ini memang begitu bagus. Begininya ada acara kami Maulid Nabi. Cok abang setelkan dulu ini. Ini kan profesional masuk. Cok abang setelkan dulu ini bang. Anggaran sekian, abang apakan dulu biar apa? Kan orang Medan begitu kan. Abang apakan dulu biar apa? Biar gak apakan nanti ku apakan abang. Gitu. Dikasih. Begitu kan dia. Coba abang apakan dulu ini biar gak apakan nanti ku apakan abang. Ayo. Situ kenanya dia. Insya Allah pasti cair. Nah, kita ini dalam Al-Quran disebutkan harus kita taat kepada ulil amri. Harus kita taat kepada pemimpin, tapi tengok-tengok pemimpinnya orang tua yang dimuliakan Allah. Kalau pemimpin zalim kepada rakyatnya, tak perlu kita mentaati perintahnya. Tapi kalau pemimpin yang sayang, cinta kepada rakyatnya, wajib untuk kita taat kepada perintahnya. Contoh, jangan betul-betul aja. Kadang-kadang gini Pak Lurah, setengah mati jadi pemimpin nggak enak loh. Jadi pimpin gak enak. Kadang-kadang lurah memerintahkan masyarakat, Bapak Ibu sekalian yang terhormat, besok kita pagi gotong royong ya. Ini datang aja payah ini. Suruh datang aja payah 4 orang yang datang. Macam mana lah mau berkembang wilayah kita? Macam mana supaya maju lingkungan kita kalau kita nggak kompak? Makanya rakyat itu harus nurut sama pemimpinnya. Jangan patok, kalau bahasa kami, jangan patokang-tokangkan. Jangan ngeyel kalau bahasa orang Jawa. Kalau bahasa orang Medan nggak tahu aku tak artinya itu. Bandel, dibilang pemimpin gak mau, disuruh kumpul gak mau, dan bansos rapat datang. Ya Allah, itu jangan begitu kita ini Pak, adik-adikku harus sayang kepada pemimpin kita, tapi tanda kutip pemimpin yang baik, pemimpin yang sayang, pemimpin yang cinta. Kalau pemimpin yang jolim, jangan pula dipikirkan itu, biarkan aja itu melarat di neraka sana. Gak pernah peduli. Untuk apa pemimpin yang jolim? Kita ini butuh pemimpin yang memiliki kasih sayang, memiliki cinta kepada kita, masyarakatnya. Insya Allah pemimpin kita di daerah ini, di daerah Kota Medan ini, insya Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, cinta kepada masyarakatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua yang dimuliakan Allah, itulah tadi taringan harta itu. Karena orang tua yang dimuliakan Allah, karena ini harta nanti akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Dari mana hartamu itu kau dapat? Dan untuk apa hartamu kau belanjakan? Ini dia. Apakah dari yang cara baik? Kalau sudah baik dapatnya, untuk apa dibelanjakan? Banyak orang udah mendapatkan harta nggak baik, menipu, curang, narkoba dan lain sebagainya, ya, digunakannya lagi untuk sesuatu yang buruk. Sedangkan halal dapat kita harta itu, kita dari hasil yang baik harus mengeluarkannya pun dengan cara yang baik. Kenapa? Nanti semua itu akan dihisab di hadapan Allah. Itulah tadi dengan anak yatim tadi. Mudah-mudahan kita sayang dan cinta kepada anak yatim kita. Amin ya Rabbal Alamin. Orang tua yang dimuliakan Allah. Kemudian singkat ceritanya, peringatan Maulid Nabi ini tentunya mari kita kembali meneladani akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Wahai Aisyah, bagaimana ke akhlak Rasul?" Akhlak Rasul itu adalah bagaikan Al-Qur'an. Akhlak Rasul bagaikan Al-Quran. Maksudnya apa? Apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, Rasul kerjakan. Apa yang dilarang oleh Al-Quran, Rasul tinggalkan. Oleh karena itu, kita pun begitu. Harus mengikuti daripada Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran itu. Al-Quran betul-betul petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, setidaknya yang mau kita perbaiki adalah 3 hal. Akhlak kepada Allah. Kalau azan berkumandang, macam mana akhlaknya? Hayya 'alas shalah. Bagaimana akhlak kita ketika mendengarkan azan? Hayya 'alas shalah. Kalau bisa kita berdiri, nggak bisa berdiri, duduk. Jangan sampai azan berkumandang tapi kita dalam keadaan golek-golek, tidak boleh. Bu, kalau azan berkumandang ibu memasak, matikan kompor. Pak, sedang azan kita mendodos, kita jualan, tutup jualan sebentar. Jangan takut kita rezeki kita hilang karena kita tutup untuk sholat. Pasti diganti Allah. Janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan dari seluruh masalahnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tak pernah ia sangka-sangka datangnya. Contoh, kita jualan, kita katakanlah jualan jus, datang azan, Allahu akbar, Allahu akbar, tutup jualan itu sebentar. Yakinlah bapak, kalau berani ibu tutup pas azan solat ibu, siap ibu solat, lari sini, tes, nggak percaya. Aku pun dulu jualan aku. Ini mau pikir langsung ustaz-ustaz aja ini. Kita dulu jualan, berdagang kita. Kenapa? Berdagang pun sunnah Rasul. Jangan malu kita jual online. Sekarang kan itu yang lagi pamor-pamor, jual online. Tapi kalau bisa jual online itu jujur. Nah, ini kadang-kadang pula, ini bagus bajunya. Hai teman-teman, hai guys, ini bagus. Udah dibeli account rupanya yang koyak-koyaknya baju aku. Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa? Salah satu sifat Rasul adalah al-amin, jujur. Cara berdagang Rasul tuh seandainya cabai ini cabai agak layu, ini cabai segar. Rasul tuh begitu. Orang kan tak begitu. Yang layu-layu itu ditimbunnya. Ditimbunnya sama yang segar-segar biar jangan nampak yang layu. Rasul tuh jujur berdakwah, berdagang. Ini kadang-kadang kita tengok ada gula yang dioplos, ada ayam yang dioplos, ada buah yang dioplos. Tak akan berkah itu walaupun kayanya itu sebentar. Tak akan lama kekayaannya itu. Kenapa? Dia kaya dikarenakan dihukum Allah disebut dengan istidrak. Kenapa istidrak? Karena dia mendapatkan kekayaan dengan cara tidak yang dibenarkan dalam agama. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawab azan itu. Kalau azan berkumandang kita jawab, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Kita jawab azan itu. Apa payahnya menjawab azan? 3 panggilan di dunia ini. Yang pertama adalah panggilan azan, yang kedua adalah panggilan ke Mekah, yang ketiga adalah panggilan kematian. Mana yang tidak ada alasan kita harus hadir? Yang pertama panggilan solat. Mau sehat, mau sakit, mau mampu, nggak mampu, wajib solat. Kematian, mau dia tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau sehat, mau sakit, pasti mati. Sedangkan panggilan ke Mekah ini bagi-bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu tidak wajib ke sana. Makanya sering ku sampaikan, tak ada gunanya berulang kali kita umroh, berulang kali kita haji, pulang dari umroh, pulang dari haji tidak mau sholat ke masjid. Ini salah. Haji yang mabrur artinya suci di Mekah. Begitu pulang dia menjadi orang yang bersih. Tapi banyak kita lihat kadang pulang dari Mekah makin sombong, makin pungam waktu. Kadang-kadang tak dibilang nama haji itu takut dia. Baiklah, adapun kata sambutan selanjutnya yaitu Ibu Nurmiati. Marah dia tidak ikut hajahnya. Marah. Gak ikut hajahnya, marah dia. Ya Allah malunya. Mau dia tuh kan begini. Baiklah Bapak Ibu, adapun acara selanjutnya kata sambutan dari Ibu Hajah Nurmiati. Ya Allah itu aku. Tidak ada yang mau dibanggakan haji kita. Tak ada yang mau dibanggakan umroh kita. Haji pun kita 80 kali, umroh pun kita beratus-ratus kali. Kalau tak taat kepada Allah melaksanakan sholat, tak ada gunanya haji, tak ada gunanya umroh. Akhir zaman kalau ku tengok-tengok Pak Lurah, orang-orang tua yang dimuliakan Allah, orang sudah berbondong-bondong ke Mekah sana. Tapi intisari ke Mekah sana hanya sekedar seremonial belaka, kemudian bisnis saja. Semua dibisniskan sekarang. Bisa umroh kredit. Sementara umroh itu bagi orang yang mampu. Kalau tak mampu ngapain? Untuk apa kita berangkat umroh dengan mohon ini agak apa sih kita? Kurang nggak cocok rasaku. Bukan apa-apa Pak, izin Pak ya.
Berangkat kita umroh, mengutanglah kita, pulang kita dari umroh. Ini penting. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Utang. Aku pahit-pahit aja aku. Betul dah? Apa yang paling payah dalam hidup ini? Utang. Pas ngutang baik, oh kak, tolonglah aku kak, anak aku mau sekolah loh kak, tolong apa loh, kakakku bagaimana loh, udah ditolong. Kapan kau bayar pandai? Minggu depan lah kak, tunggu gajian lakiku. Minggu depan datang apa? Oh deh, udah ada uang semalam deh, wika rumah ada loh. Ya Allah, pak sekali. Jangan payah-payah kali kita bayar hutang pak. Jangan payah-payah kali kita membayar hutang. Kenapa? Hutang ini nanti memberatkan kita berangkat ke dalam surga. Makanya kan tradisi kita pak, sebelum berangkat jenazah kan, pasti itu kan pak kan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada utang piutang almarhum maka sudah diserahkan kepada ahli waris. Kenapa? Rasul aja tidak mau menyolatkan jenazah yang hutangnya belum selesai. Artinya tidak ada yang bertanggung jawab atas utang itu. Makanya enggak usah pada heboh, mengutang-utanglah awak supaya umroh, pulang umroh kredit. Bagaimana kalau mati kita tidak sempat bayar utang nih? Makanya apa yang harus kita paksakan? Yang kita paksakan bukan umroh, yang kita paksakan adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Ini inti ibadah yang paling tinggi sholat. Udah bu, udah pak. Ibadah yang paling tinggi sholat. Akhirul zaman, masjid dibangun begitu indah, begitu megah, pakai lift bahkan. Tapi orang yang sholat itu kosong. Orang pergi berangkat ke Masjid Sipirok Saharun Nur. Halo guys, kami lagi di Masjid Saharun Nur ya guys. Pergi ke Masjid Raya Medan. Halo guys, kami di Masjid Medan ya guys. Kalau bahasa kampungnya nasomai dan nasomangirpur. Tahu rupanya ibu artinya itu? Iyalah. Orang tua yang dimuliakan Allah. Kalau kita dalam keadaan safar, dalam perjalanan, usahakan itu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah safar. Kemudian sholat sunnah tahiyatul masjid. Itunya bukan foto-foto awak. Ya bu, biasa ibu-ibu sekarang kan banyak ibu-ibu FB Pro. Hai guys, halo bunda-bunda. Ini ya bunda-bunda, tanamanku ya bunda-bunda. Ini ya bunda-bunda, lakiku ya bunda-bunda. Ya Allah. Halalkah hasil FB Pro itu? Halal apabila kontennya bermanfaat, mengedukasi. Sekarang orang buat konten tidak lagi memikirkan bermanfaat atau tidaknya, yang penting viral, cair, haram. Adik-adikku, jangan anak gadis, nggak usah kalian joget-joget TikTok segala macam. Jangan gini-gini aja. Nanti ku tengok di rumah, tep layar, jangan lupa share. Ya Allah. Kalau orang dulu ngemis dulu orang pak, pakai mangkok, agak dibuta-butakan sedikit, agak pincang sedikit. Bagilah orang mengemis. Kalau sekarang model mengemis itu online, meminta gift. Pinomat 1 mawar ya guys, pinomat 1 mawar ya guys, pinomat 1. Itu namanya pengemis. Kalau dikasih orang kita hadiah, silahkan, hadiah sah-sah saja. Tapi kalau sudah meminta apapun bentuknya, itu adalah mengemis. Kecuali contoh ini, kita bukan meminta dalam arti proposal, itu bukan meminta, itu adalah kegiatan sosial dan itu bukan mengemis. Akan tetapi itu membangun kedermawanan bagi setiap orang-orang yang betul berpotensi mengeluarkan hartanya fisabilillah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, melalui peringatan Maulid Nabi ini, ayo kita semangat beramal ibadah. Buah manggis, buah rambutan, si mayit menangis karena perbuatan, layang-layang di atas awan, si mayit menyesal karena tak sembahyang. Pas hidup dia pungam, gak mau sholat ke masjid, gak mau. Tiba-tiba mati, mau disolatkan di masjid, siapa kali? Aku agak apa sih dia pak? Tidak ada keutamaan jenazah yang semasa hidupnya tidak pernah sholat ke masjid, tiba-tiba mati, mau digotong ke masjid. Tidak ada gunanya. Itu kan fardu kifayah, gak mesti satu kampung di sholat jenazah. Berapa orang ada sah?
Bukan berarti kularang sholat jenazah di masjid. Boleh dan bermanfaat. Bagi orang yang tak pernah sholat ke masjid, tidak ada manfaatnya sama sekali. Sholat jenazah itu nggak perlu banyak-banyak. Kalau mengambil secara pikirnya aja pasti sah. Nggak pernah sholat ke masjid, tiba-tiba mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Wak Suryadi, usia 80 tahun. Dikebumikan besok pagi, disolatkan di Masjid Ar-Rahman. Siapa kali nggak pernah sholat ke masjid? Loh, kok sholat ke masjid? Aku agak lain, aku orangnya memang agak lain, aku betul pula, agak peduli aku itu. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Hidupnya kita ke masjid, bukan mati ke masjid. Kenapa? Fungsi masjid ini bagi orang-orang yang hidup, bukan orang-orang yang mati. Orang tua aku yang dimuliakan Allah. Agak sos aku rasa. Rasa aku minum lagu bentar Pak, sikit lagi nih, sabar ya Pak. Sabar Pak ya, aku agak jauh aku sikit, agak sos aku rasa. Minum aku bentar ya, izin Bang ya. Nah, sikit lagi nih, nggak pernah lama-lama kali nih, 4 jam lagi. Apalagi masuk susu. Ada pula tehnya, tahu pula orang tua bisa minum susu, minum teh. Tehnya diputar agak-agak pahit, ini kayak mana Pak Lurah ini gula pun nggak sanggup. Bismillah. Kawan kita Pak. Orang tua izin Pak, orang tua pun dimuliakan Allah. Itunya inti daripada hidup ini, ibadah. Jadi ini ke depannya Pak BKM, insya Allah Masjid Ar-Rahman ini rame ini. Pasti rame. Kenapa? Kalau memang ini sampai kepada hati kita Pak, sadar kita Pak, sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa kerendah diusung. Ya Allah, sadar kita. Sebelum kita diusung orang, maka saatnya kita memperbaiki diri. MC tadi sudah menyampaikan, ini lengkap semua temanya, ini betul-betul dirangkum oleh panitia luar biasa. Kita jadikan introspeksi diri, kita jadikan persiapan. Kenapa? Kita memang akan kembali kepada Allah. Tak ada gunanya, dunia ini akan kita tinggalkan ini Bu. Tidak ada yang mau kita sombongkan di dunia ini. Kita akan kembali kepada Allah. Di dunia ini bukan tempat supaya menganggarkan harta, menganggarkan kecantikan, menganggarkan emas, enggak. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, tidak berguna semua yang di dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali hati kita yang dekat kepada Allah. Ayo. Batu pun akan tahu orang, ya Allah itu Tuhanku. Didoakan ada. Ayat zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Yang kedua adalah akhlak kepada Rasul. Itu yang saya sampaikan tadi, jangan mengejek orang yang menjalankan sunnah Rasul. Yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu akhlak kepada sesama kita ciptaan Allah. Tadi MC menyampaikan tema ini adalah mempererat ukhuwah Islamiyah. Kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu bersaudara dengan muslim lainnya. Jadi kita ini muslim di Amerika, muslim di India, muslim di Singapura, asalnya muslim dia, maka dia adalah saudara kita satu akidah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah. Hakikat persaudaraan itu kata Rasul bagaikan satu tubuh. Sakit tangan kanan, tangan kiri harus sakit. Sakit kaki apa ini? Kaki kanan, kaki kiri harus sakit. Sakit kepala, semua pasti sakit. Maksudnya apa? Hakikat persaudaraan itu, kebahagiaan orang, kebahagiaan kita, kesusahan orang harus kesusahan kita. Jangan SMS. Senang melihat orang susah, susah pula dia menengok orang senang. Inilah orang yang iri, tamak, bungam, sombong, angkuh. Kalau mau Islam ini bersatu, kalau mau persaudaraan kita senantiasa kokoh, bersihkan hati kita dari sifat iri dan dengki.
Ini enggak. Orang beli kulkas dia kedinginan. Orang beli kompor gas dia kepanasan. Orang beli mobil dia menggigil. Orang naik haji dia pula naik tensi. Inilah orang yang iri. Ngapain awak iri sama rezeki orang? Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Kata Allah bahwasanya semua sudah dijamin Allah makhluk di dunia ini. Dijamin Allah rezekinya. Tak ada yang perlu kita ragukan, tak ada yang perlu kita takutkan. Selagi kita mau berdoa berusaha, pasti ada rezeki kita. Maka jangan sampai kita memiliki sifat iri dan kita makungan sombong angkuh. Terbeli orang pun pesawat, parkir pesawat depan rumahnya, alhamdulillah. Ini kadang-kadang enggak. Beli jilbab baru aja ibu sudah sosak, rasa ibu sosak. Kok bisa ya? Jilbab baru dia kok bisa ya? Kok bisa? Rezeki dia macam mana? Rezeki kita belum ada, sabarkan. Kenapa? Karena sifat iri, sifat dengki inilah yang menghancurkan hubungan ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan ke depan kita bukan termasuk orang-orang yang memiliki sifat iri dan dengki. Orang tua yang dimuliakan Allah. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan dalam Islam. Dalam aspek kekeluargaan ini harus kita jaga lisan. Lisan ini memang tak betulang tapi tajam menusuk. Jaga lisan kita ini, jangan sampai hati kita ini menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya. Janganlah engkau mudah berkata mencela orang buruk lakunya. Sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Sedang dirimu sudah ternyata hanya pandai berkata saja. Jauhi sifat sombong dan takbur, menepuk dada banggakan diri. Ajarlah diri berbudi luhur agar tiada orang membenci. Ajarlah diri berbudi luhur agar tiada orang membenci. Ya Allah, jangan kita cari-cari kesalahan orang. Kesalahan kita pun banyak. Jangan kita cari-cari kekurangan orang, kekurangan kita pun banyak. Jangan kita umbar aib orang, aib kita pun banyak yang masih ditutupi Allah. Kadang-kadang orang tua yang dimuliakan Allah, perkelahian, perselisihan antara tetangga dengan tetangga, karena tetangga ini ikut campur dalam urusan tetangga ini, sakit hatinya, ditikannya waktu mati. Kenapa? Sakit dikarenakan sayatan pisau mudah terobati. Sakit dikarenakan kata-kata masuk ke hati ini susah untuk disembuhkan. Makanya lahir sifat dendam. Hati-hati sama orang yang dendam. Nampak diam dia, diintipnya kapan kita enggak keluar, jab mati. Makanya sebelum itu kita betul-betul merenung, ya Allah, jangan sampai lisanku ini, ya Allah, menyakitkan hati dan perasaan orang lain. Apalagi kita sebagai anak, adik-adikku menyakitkan hati perasaan orang tua. Apalagi kita seorang istri menyakitkan hati perasaan suami. Apalagi kita seorang suami menyakitkan hati perasaan istri. Ini harus kita jaga. Kata Rasul, kalau enggak bisa kita berkata baik, lebih baik diam. Diam bukan berarti kita tidak melawan, akan tetapi diam supaya betul-betul keadaan itu kondusif, keadaan itu tidak melebar kemana-mana. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki. Kata-kata kita jaga, jangan sampai terlalu kasar, jangan sampai memaki-maki orang. Walaupun orang Medan identik dengan keras, tapi keras hanya sekedar ucapan, insya Allah hatinya baik. Betulnya itu kan? Tengok orang tua aku. Begini aku pikir orang Medan itu identik kasar, ucapannya kasar, maksudnya ini kata-katanya, tapi hatinya ini sebenarnya selembut sutra. Allah Akbar.
Orang tua yang dimuliakan Allah, di penghujung acara ini mari sama-sama kita muhasabah, merenung diri bahwasanya kita harus mempersiapkan amal ibadah kita. Pernah suatu ketika sahabat datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Duhai Rasul, siapakah manusia yang paling baik? Manusia yang paling baik bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatan, bukan yang paling cantik tampan rupawan. Kata Rasul, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Manusia yang paling baik adalah Allah tambahkan usianya tahun ke tahun, semakin baik amal perbuatannya. Inilah tadi inti yang sudah saya sampaikan. Kalau kita mau jadi manusia yang terbaik, semakin bertambah umur kita 55, 56, 57, 44, 45 dan seterusnya, maka jadilah kita orang yang senantiasa memperbaiki amal ibadahnya. Di satu sisi Rasul katakan juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya bermanfaat buat dirinya, akan tetapi mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau belum bisa kita bermanfaat buat orang lain, setidaknya jangan memanfaatkan orang, dan jangan mau kita dimanfaatkan. Orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita renungkan usia kita ini berapa tahun lagi, kita enggak ada yang tahu. Yang pastinya kita akan kembali kepada Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan yang namanya mati. Makanya kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirkan hidup kami ya Allah dengan akhir hidup yang baik ya Allah. Jangan Engkau akhirkan hidup kami ya Allah dengan akhir hidup yang tidak baik. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, minta kepada Allah meninggal pada saat sholat, meninggal pada saat baca Quran, meninggal pada saat mendengarkan ceramah. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah tuh, mau enggak kita meninggal dalam keadaan sholat? Mau enggak ibu bapak meninggal dalam keadaan sholat? Nanti subuh. Kan? Tengoklah kan? Mau orang bapak ibu meninggal dalam keadaan baca Quran? Nanti subuh. Kan? Kalau takutnya kita kepada kematian, mendekatlah kepada Allah. Jangan kita malah jauh. Orang sekarang banyak yang mati belanggar. Kalau dia mati belanggar, itu belum tentu matinya mati buruk. Bisa jadi dia belanggar, dia menghadiri majelis taklim. Mandi yang almarhum UJ, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, itu kan wafat dalam keadaan dia tabrakan. Tapi dia pulang ceramah. Begitupun jangan mintakan aku tabrakan. Jangan pula karena aku bilang pulang ceramah, tabrakan, kemudian mati. Jangan pula begitu. Masih banyak lagi jadwal mengkuisi orang tua yang dimuliakan Allah. Ya, artinya apa? Minta kepada Allah, Allah wafatkan kita dalam keadaan baik. Wafat dalam keadaan berzikir, wafat dalam keadaan bersolawat, itu matinya baik. Jangan sampai mati kita dalam keadaan bermaksiat. Mati dalam keadaan narkoba, mati dalam keadaan main judi, minum khamar, mencakapi, menggosip. Jangan sampai. Kenapa? Itu matinya mati su'ul khotimah. Orang tuaku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah betul-betul membimbing kita, memberikan jalan kepada kita, jalan yang baik supaya kita menjadi orang yang baik ke depannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rasa-rasaku begini sajalah cara agama kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit banyaknya ada yang kusampaikan yang bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan sedikit banyaknya mungkin ada kata-kataku menyinggung hati Bapak Ibu, mohonlah dimaafkan. Karena kalau orang Mandeling memang beginilah bercakap modelnya, apa yang datang itulah diucapkan. Artinya apa? Tak pandai aku merem-remnya. Maafkan kesalahanku, maafkanlah mungkin ada yang menyinggung hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya saling memaafkan. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa kita. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنك يا الله سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة علينا يا الله، خصوصا يا الله لهذه الجماعة حاضرين والحاضرات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعيننا واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hujan. Start pacaran beda agama nggak boleh kan? Nggak boleh. Itu dia. Jangan gitu. Semangat orang tua.